Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kolom Santri, sebuah channel yang mungkin bisa menjadi sarana untuk thalabul ilmi. Baik, pada video kali ini kita lagi-lagi preview buku, kita bedah buku, kita mau bahas buku pendidikan agama Islam dan buku dipekerti untuk kelas 11 atau kelas 1 SMA yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kami telah membaca beberapa halaman, beberapa bab terkait buku tersebut, belum menyeluruh. Mungkin di episode berikutnya kita akan bahas bab-bab selanjutnya. Kita baca beberapa bab dan kita simpulkan ada beberapa hal yang perlu dikaji. Yang pertama yakni terkait tentang di buku tersebut dibahas mengenai perbedaan Nabi dan Rasul. Mungkin screenshotnya ada di sini. Ya, di buku tersebut dibahas bahwa perbedaan Nabi dan Rasul, di situ disebutkan bahwa Nabi adalah orang yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan tidak ada kewajiban untuk menyampaikan kepada umat, menyebarkannya kepada umat. Sementara sebaliknya, Rasul adalah orang yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan ada kewajiban diperintahkan untuk menyebarkan kepada umat. Mungkin pengertian Nabi dan Rasul, perbedaan antara Nabi dan Rasul inilah yang sering kita dengarkan, sering kita fahami. Tetapi di video kali ini saya ingin membahas kepada teman-teman, mungkin guru ataupun murid kelas 2 SMA yang mengkaji buku ini, kemudian ada pembahasan yang lebih detail terkait itu, bahwa pengertian umumnya memang seperti itu, tetapi ada pendapat yang lain yang disebutkan oleh Syekh Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Muhammad ibnu Yusuf ibnu Abdullah ibnu Jamil al-Haruri. Jadi ini Syekh Haruri menyatakan pendapat yang berbeda. Tentu saja ini khilafiyah antara pengertian dari Nabi dan Rasul, ya. Di dalam kitab beliau Syarhul Qawim fi Halil Al-Fadhis Siratil Mustaqim, beliau menyebut bahwa perbedaan Nabi dan Rasul sedikit berbeda. Bahwa di sini beliau menulis bahwa Nabi dan Rasul itu sama-sama mendapat wahyu. Ini sama dalam hal ini. Kemudian ada perbedaannya. Perbedaannya adalah kalau Nabi dia tidak ada syariat baru. Tetapi kalau Rasul di situ ada syariat baru. Jadi kalau Rasul itu ada syariat khusus yang dibawa, yang diperintahkan untuk disampaikan kepada umat. Tapi kalau Nabi, beliau tidak ada syariat baru, tetapi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan syariat Nabi sebelumnya. Jadi di sini dicontohkan bahwa misalnya di sini seorang nabi bisa saja diperintahkan perintah, sampaikanlah syariatnya Nabi Musa. Sampaikanlah syariatnya Nabi Isa. Jadi di sini perbedaannya. Makanya Nabi dan Rasul perbedaannya adalah bahwa kalau Rasul itu membawa syariat baru atau menghapus sebagian syariat baru kemudian disempurnakan di syariat beliau. Ini kalau Rasul. Kalau Nabi tidak. Ini hanya menyampaikan syariat Nabi sebelumnya. Dan kedua-duanya baik Nabi dan Rasul ini punya tugas tabligh, punya tugas untuk menyampaikan. Ini demikian pendapat Imam Al-Haruri, Syekh Al-Haruri dalam kitabnya Asy-Syarhul Qawim. Jadi begitu. Dan di sini disebutkan bahwa Nabi ada 140.000 para nabi, sedangkan Rasul di sini disebutkan bahwa ada 313. Sementara di buku di situ, ini mungkin hanya riwayat yang berbeda, ya. Di buku tersebut ditulis bahwa Nabi sama 140.000 nabi, untuk Rasul di situ ada riwayat yang tertulis di buku tersebut 315, ada riwayat yang lain 312. Tapi kalau di kitab ini 313. Saya tidak tahu itu salah ketik atau memang ada perbedaan riwayat. Jadi
Itu saja mungkin tambahan dari saya pribadi untuk pembahasan pengertian perbedaan Nabi dan Rasul. Barangkali ini menambah wawasan kita semua bahwa pengertian Nabi dan Rasul perbedaannya itu tidak tauqifi dari Rasulullah SAW, tidak ada nasnya. Ini ada khilafiyah antar ulama. Itu barangkali sekedar tambahan. Kemudian yang kedua, bahwa di buku tersebut dibahas mengenai kisah Rasulullah SAW dengan Sayyidina Abdullah ibnu Umi Maktum. Jadi Abdullah ibnu Umi Maktum ini buta. Kemudian beliau ini suatu ketika Rasulullah SAW sedang berbincang-bincang dengan para pembesar Quraisy. Pada waktu itu ini terjadi di Mekah. Ini belum terjadi di Madinah ya. Ketika di Mekah ada tokoh-tokoh Quraisy. Di situ ada Abu Jahal, kemudian ada beberapa tokoh yang lain, Abu Sufyan, kemudian Utbah, dan beberapa tokoh yang lain, yang pembesar-pembesar Quraisy ini, di mana Rasulullah SAW mengharap masuknya mereka kepada Islam. Ada Abbas juga paman Rasulullah SAW. Tetapi kemudian Abdullah ibnu Umi Maktum ini, beliau karena buta, beliau kemudian menyela-nyelai antara percakapan Rasulullah SAW dengan pembesar-pembesar Quraisy yang oleh Rasulullah SAW sedang didakwahi tadi itu. Si Abdullah bin Umi Maktum, beliau ini kemudian meminta, ya Rasulullah, sampaikanlah agama kepada saya. Kurang lebihnya begitu itu. Kemudian karena Rasulullah SAW sedang fokus kepada para pembesar-pembesar Quraisy yang diharapkan keislamannya ini, kemudian tidak menghiraukan, katakanlah begitu kasarnya ya, kepada Sayyidina Abdullah ibnu Umi Maktum, sehingga turunlah ayat abasa wa tawalla. Jadi inilah yang kemudian kita perlu kaji agak detail. Kenapa begitu? Karena di buku tersebut dikisahkan tentang pentingnya dakwah. Di buku tersebut dikisahkan tentang pentingnya dakwah, kemudian dicontohkan itu. Kalau ini tidak dijelaskan secara rinci, kita khawatir bahwa kemudian murid anak-anak kelas 2 SMA itu kemudian menyimpulkan bahwa Nabi juga punya salah gitu. Makanya kita perlu lihat tafsirnya, bahwa begitu luar biasanya Rasulullah SAW, tetap walaupun ini memang ayat ini memang teguran kepada Rasulullah SAW, bukan berarti menghilangkan kemaksuman dari Rasulullah SAW. Maksudnya bahwa Rasulullah SAW ini tetap maksum walaupun memang ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan berarti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Rasulullah SAW berarti Nabi berbuat salah, tidak. Kenapa begitu? Karena pada kenyataannya apa yang dilakukan Nabi itu pada dasarnya bukan sebuah kesalahan. Karena Rasulullah SAW sedang mengharap tokoh-tokoh Quraisy yang diharapkan kalau masuk Islam betul, maka perkembangan Islam semakin pesat. Ini kan tentu bukan sebuah kesalahan. Sementara ada seorang yang mohon maaf buta, beliau ini kemudian menyela-nyelai itu. Jadi Nabi lebih fokus kepada tokoh-tokoh pembesar Quraisy yang memang sejak awal beliau fokuskan. Tetapi ternyata Rasulullah SAW mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dakwah ini untuk siapa saja, untuk siapapun, bahkan mungkin yang kekurangan secara fisik, mungkin kekurangan secara derajat atau strata sosial, yang jelas dakwah ini untuk siapa saja. Artinya apa yang dilakukan Nabi ini bukanlah sebuah kesalahan, tetapi ada yang lebih baik dari itu. Jadi makanya di tafsirnya di sini, di tafsir As-Sawi ini disebutkan bahwa Sayyidah Aisyah mengutip bahwa sayyi'atul mahbub hasanat. Jadi keburukan atau yang dianggap buruk oleh orang yang dicintai itu baik-baik aja. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi ini pada dasarnya sebuah kebaikan juga, walaupun mendapat teguran. Di sini juga dikutip bahwa Syekh Abu Hasan As-Sadzili, beliau menyatakan waj'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta. Ini doanya Syekh Abu Hasan As-Sadzili, ya Allah, jadikanlah kesalahan saya ini kesalahan orang yang engkau cintai. Maksudnya bagaimana?
kalau kesalahan orang yang dicintai ini mudah untuk dimaafkan begitu. Jadi artinya bahwa jangan sampai teman-teman anak usia SMA ini memahami bahwa Rasulullah SAW nggak maksum. Buktinya apa? Buktinya pernah berbuat kesalahan atau ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surat Abasa wa Tawalla ini. Ini yang perlu dibahas detail dalam buku ini untuk murid-murid, bagi teman-teman yang sudah menjadi tenaga pendidik atau seorang guru. Kemudian pembahasan yang ketiga seputar di buku ini saya cukup aneh bagi saya ketika di buku ini membahas kitab-kitab umat terdahulu. Bahwa dalam Islam memang kitab Taurat, kemudian kitab Injil, kemudian kitab Zabur, kemudian kitab-kitab Al-Quran ini memang diakui sebagai kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Kemudian di situ dibahas, sayangnya di situ dibahas bahwa ajaran-ajaran atau isi dari kitab Taurat sekarang dimasukkan dalam buku itu. Jadi ajaran-ajaran Taurat adalah ini. Kita bisa lihat screenshotnya di sini. Ajaran Zabur atau Mazmur adalah di ini. Padahal kita tidak tahu kebenarannya apakah itu masih valid atau tidak. Bahwa kita meyakini bahwa ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu mengenai kitab-kitab suci ini. Maka bagi saya pribadi tidak perlu mencantumkan pokok-pokok bahasan kitab-kitab ini terlebih kepada anak usia SMA, tidak perlu. Sudah, sampaikan aja ada kitab namanya Taurat, ada kitab namanya Injil. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kemudian Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW. Yang tiga ini sudah ada perubahan, dirubah oleh umat terdahulu sehingga kita tidak tahu mana yang masih kalamullah, mana yang tidak. Maka hati-hati dalam mengutip pokok-pokok dari pembahasan dari kitab-kitab ini. Makanya bagi saya tidak perlu untuk mencantumkan itu, karena khawatir justru yang tercantum di situ adalah sesuatu yang sebenarnya bukan kalamullah. Sementara kita mengatakan itu kalamullah. Jadi itu tercampur antara hak dan batil, masalahnya begitu itu. Dan bahwa dalam kitab-kitab sebelumnya ini dirubah oleh umat-umat terdahulu ini juga nas Al-Quran. Al-Quran mengatakan itu, bahwa rahib-rahib mereka ini kemudian mengadakan perubahan walaupun mereka tahu sesuai nafsu mereka. Jadi itu pendapat dari kami tentang buku ini. Terlepas dari itu, selebihnya bagus, selebihnya baik, tetapi ada hal-hal yang kita perlu perhatikan sebagai seorang guru misalnya, atau calon guru, untuk lebih fokus mengenai bab-bab itu tadi. Kami kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Jika teman-teman punya hal-hal yang perlu dikaji lebih lanjut, bisa dikaji di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.